Mimin Rahman di sini Bapak sebagai apa, Pak? Saya Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini datang ke ITS dalam rangka apa? Hari ini kita akan melakukan sosialisasi program L'Oréal UNESCO for Women in Science. Artinya UNESCO itu mempunyai mitra kerja dengan perusahaan L'Oréal di Prancis di dalam meningkatkan mutu atau mencari perempuan peneliti muda di daerah Jawa Timur sampai ke daerah timur Indonesia, dan mudah-mudahan nanti peneliti-peneliti perempuan peneliti muda tersebut nanti bisa hadir. Kita akan mensosialisasikan program untuk ikut serta di dalam suatu seleksi mencari unggulan perempuan peneliti yang nanti oleh juri akan ditetapkan siapa yang bisa menang dan dikukuhkan sebagai perempuan peneliti unggulan nasional dalam program L'Oréal UNESCO Women in Science. Di sini Bapak Arif juga sebagai juri? Bukan, saya tadi seperti saya katakan, saya adalah Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO tadi, dan ini adalah mitra kerja L'Oréal Indonesia untuk melaksanakan pemilihan tersebut. Nah, L'Oréal dan namanya KNIU, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi mitra kerja kita berdua. Lalu kita mengadakan sosialisasi di beberapa tempat di ujung Pandang, lalu nanti di Bandung, ya sekarang di Surabaya, di ITS, mengumpulkan mereka yang berminat, lalu kita berikan informasi bagaimana kalau mau ikut, persyaratannya apa saja, dan kami mengundang salah seorang juri untuk ikut hadir untuk bisa menjelaskan. Kalau saya sifatnya hanya memberikan motivasi dan mengorganisir bersama-sama dengan L'Oréal. Ini kegiatan yang diadakan oleh L'Oréal ini dan UNESCO sudah kali keberapa, Bapak? Ini dari tahun 2004 kalau di Indonesia. Tahun 2004. Ya. Oh, berarti tiap tahun diadakan begitu? Ya, tiap tahun. Sekarang kurang lebih sudah ada 19 pemenang, yang ikut serta sudah ratusan. Ya, tetapi 19 pemenang nasional dan ada 4 pemenang internasional. Jadi 4 orang diakui oleh UNESCO di dunia, di Paris. Dari Indonesia sangat bermutu dan sangat baik. 1 orang dari LIPI, yang 3 orang dari ITB. Baik, selama ini kerjasama di sini barangkali ITS apakah juga melibatkan banyak dari penelitinya begitu, Bapak? Ya, ITS selalu ikut serta, dan itu sebabnya kita ambil ITS untuk tempat sosialisasi, sebab peserta dari ITS biasanya cukup banyak. Apakah ada kriteria khusus untuk para peneliti tersebut? Ya, sebetulnya bidang kajiannya baru 2, yaitu natural science dan material science. Gitu. Dan dalam hal ini kita masih membatasi pada 2 bidang tersebut. Memang yang dilakukan oleh L'Oréal di Paris dengan UNESCO pusat di Paris, bidangnya baru 2 itu. Sebetulnya saya menginginkan kalau bisa bidangnya juga dikembangkan kepada bidang yang sifatnya humanitas atau untuk ilmu-ilmu sosial, tapi sampai sekarang belum.
ini nanti arahnya untuk natural science dan material science ya arahnya kemana Pak? Barangkali untuk produksi pangan atau barangkali arahnya kemana saja, asal domain, asal daerahnya daerah itu, natural science dan material science, bisa luas sekali. Untuk pesertanya itu apakah dibatasi usia atau Ya, barangkali mereka tidak boleh lebih dari umur 35 tahun, jadi harus 35 tahun. Karena itu sebetulnya ini perempuan peneliti muda sebutnya gitu. Dan ini menjadi suatu batasan, karena kalau sudah menang nanti mereka akan mendapatkan kekuatan keuangan untuk menyelesaikan penelitiannya yang mereka ajukan. Dan kalau sudah tua nanti rentang tahun untuk beramalnya lebih pendek daripada kalau masih muda, karena itu kita ambil muda-muda. Berkaryanya masih jauh ke depan. Apakah ada batasan terkait dengan jenjang pendidikan? Nah, ada SMP 1, S2, S3 begitu? Ya, biasanya ikut serta S2, S3. Biasanya. Lalu ini juga yang ikut serta bukan hanya dari universitas, tapi dari lembaga-lembaga penelitian di luar universitas. Umpamanya ada dari kementerian-kementerian yang mempunyai pusat penelitian, itu boleh. Lalu ada lembaga-lembaga penelitian seperti kalau di Jakarta yang saya kenal itu lembaga Eijkman. Nah, itu juga bisa ikut serta. Istilahnya terbuka untuk umum begitu Bapak? Iya, terbuka untuk umum. Ya. Kita kan inginnya sebanyak mungkin gitu. Jadi keikutsertaannya saja sudah menjadi satu predikat tertentu gitu. Dan nanti ada juri-juri yang akan menetapkan siapa pemenang. Lalu biasanya kita akan kukuhkan mereka sebagai pemenang, untuk biasanya dilakukannya di Jakarta. Kalau tahun lalu itu pesertanya berapa Pak? Saya tidak ingat Mbak. Ya. Kalau untuk metode seleksinya sendiri itu seperti apa Pak? Bagaimana? Metode seleksinya untuk menyeleksi hingga sampai tahap akhir ditemukan juaranya itu prosesnya seperti apa? Mungkin Anda lebih baik bertanya sama juri ya. Di sini kan ada jurinya. Kalau itu teknis, lebih baik ditanya jurinya. Ya. Terkait penelitiannya, apakah ada mekanisme begini berapa persen mereka harus sudah meneliti atau barangkali ide itu sudah bisa masuk begitu Pak? Ya, biasanya penelitian itu sedang berjalan. Biasanya sedang berjalan dan tidak perlu dilakukan oleh satu orang, bisa kelompok, tapi nanti yang maju hanya satu orang yang mempunyai inisiatif dan yang menjadi tim leadernya. Nah, dia yang harus mendapatkan penghargaan. Ya, sebab jarang kan penelitian itu dilakukan sendiri. Berarti terkait dengan yang diteliti, kira-kira sudah ada produknya atau sudah terlihat apa begitu Bapak? Nah, itu teknis, nanti tanya sama jurinya. Tanya aja sama Ibu Neni. Ibu Neni kebetulan datang sebagai salah seorang jurinya. Ibu Neni ini kalau Dr. Neni Sintawardani, ini peneliti dari Pusat Penelitian Fisika LIPI. Terkait dengan ini Pak, UNESCO sendiri, kira-kira apa sejauh mana? Jadi begini, UNESCO itu punya mitra kerja gitu. Nah, mungkin keuangannya dari L'Oreal, tapi pengakuan lalu ahli-ahlinya itu didatangkannya UNESCO. Seperti saya yang mencari juri itu dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, tetapi yang menyelenggarakan backup keuangannya itu dari L'Oreal. Ketua dari Komisi
Komisi Nasional itu Pak Muhammad Nuh, saya ketua harian. Ya, ketuanya Pak Muhammad Nuh. Mau tanya soal teknis, tanyanya soal kemudian. Selain L'Oreal ini, Bapak juga nanti saya bahas yang tadi juga seperti ini terkait dengan Jadi UNESCO itu kan ada 4 bidang, bidang pendidikan, bidang ilmu pengetahuan, bidang kebudayaan, dan bidang komunikasi dan media. Jadi ini adalah program bidang ilmu pengetahuan, sains. Tapi kalau umpamanya pembinaan guru, lalu kesetaraan gender, buta aksara, itu bidang pendidikan. Kalau pengakuan wayang, batik, subak Bali, itu bidang kebudayaan. Ya, tetapi kalau umpamanya kebebasan pers, pembinaan foto jurnalis, itu bidang media. Pak, terkait dengan setelah dari pihak UNESCO mengakui begitu, apakah kira-kira follow-up yang dilakukan sudah berprestasi? Ya, kita sebatas sampai penelitiannya selesai. Sesudah itu lalu dia harus ditangkap oleh lembaga di mana dia bekerja. Kalau umpamanya dia di ITB, lalu akan dimanfaatkan oleh ITB. Kalau dia dari ITS, harus dimanfaatkan oleh ITS semaksimal mungkin. Ya, sebab pengakuan itu kan menambah predikat dia lebih baik, lebih naik. Ya. Kalau umpamanya dari LIPI, ya dia harus nanti berdedikasi kepada LIPI. Dan ini yang saya harapkan, supaya pemenang-pemenang ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia saat ini. Kalau enggak, sebetulnya banyak cendekia yang sangat cerdas, yang akhirnya dimanfaatkan oleh luar negeri, gitu ya. Jadi sayang kan, karena itu negara ini harus cepat menangkap supaya mereka itu punya pekerjaan, punya status, punya tanggung jawab. Terkait dengan hak paten bagaimana Pak? Ya, kita nggak ngurusi hak paten itu, dia biar mengurus sendiri secara pribadi ke lembaga hukum. Berarti intinya itu dari pihak UNESCO-nya itu hanya sebatas memberikan pendanaan sampai penelitiannya selesai dan memberikan pengakuan ya Pak? Ya, ya. Dan harapannya agar penelitian dari kaum intelektual muda perempuan ini bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia begitu Pak? Iya. Diambil oleh negara Kan asing. penelitian itu saya menganggap, untuk apa meneliti kalau hanya untuk meneliti? Meneliti kan untuk perbaikan mutu kehidupan manusia. Jadi asas manfaatnya itu harus ada. Kita tidak, itu malah menjadi salah satu kriteria. Kita tidak mengambil sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Dan saya pikir peneliti juga tidak akan kuat untuk meneliti sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Pasti dia harus melihat, apa sih kegunaan penelitian saya untuk kehidupan manusia, ya.